Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama Ariska Diningsih, yang kedua Mira Artanti Prasetyo, dan yang ketiga Nanda Rizky Fitria Rifli, di mana kelompok kami akan membahas mengenai penelitian kuantitatif. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai pembagian pembicara yang menjelaskan setiap slide-nya. Untuk pembicara pertama yang akan menjelaskan slide keempat hingga slide keenam, yaitu Saudari Mira Artanti Prasetyo. Untuk penjelas kedua, pembicara kedua, yaitu slide ke-7 hingga ke slide ke-9, yaitu Saudari Ariska Diningsih. Untuk pembicara ketiga atau pembicara terakhir yang menjelaskan slide ke-10 hingga slide ke-12, yaitu Saudari Nanda Rizky Fitria Rifli. Kelompok kami akan mempresentasikan mengenai penelitian kuantitatif. Poin-poin yang akan kami sampaikan sebagai berikut. Pertama, definisi penelitian kuantitatif. Kedua, prosedur atau langkah-langkah dalam penelitian kuantitatif. Ketiga, tipe-tipe penelitian kuantitatif. Keempat, karakteristik. Kelima, masalah dan pertanyaan yang digunakan dalam penelitian kuantitatif. Kemudian, untuk yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan dalam penelitian kuantitatif. Untuk selanjutnya, silahkan simak penjelasan dari kelompok kami. Di sini saya sebagai pembicara pertama, yaitu Mira Artanti Prasetyo, yang akan menjelaskan slide keempat hingga slide keenam, di mana saya akan menjelaskan mengenai pengertian penelitian kuantitatif dan prosedur penelitian kuantitatif. Untuk yang pertama yaitu pengertian penelitian kuantitatif. Pengertian penelitian kuantitatif sendiri menurut para ahli, untuk yang pertama yaitu menurut Nana, Sujana, dan Ibrahim tahun 2001. Penelitian yang didasari pada asumsi, kemudian ditentukan variabel, dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode-metode penelitian yang valid, terutama dalam penelitian kuantitatif. Menurut ahli yang kedua, yaitu Surya Sumantri, yaitu pada tahun 2005. Menurut Surya Sumantri, penelitian yang dilakukan dengan kajian pemikiran yang bersifat ilmiah. Menurut ahli yang ketiga yaitu Kasiram pada tahun 2008, penelitian kuantitatif, metode penelitian yang menggunakan proses data-data yang berupa angka sebagai alat menganalisis dan melakukan kajian penelitian, terutama mengenai apa yang sudah diteliti. Sebelumnya di sini penelitian kuantitatif didefinisikan oleh beberapa para ahli, namun kelompok kami hanya mengambil 3 dari sekian banyak para ahli yang mendefinisikan tentang penelitian kuantitatif. Berdasarkan definisi penelitian kuantitatif menurut para ahli di slide sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penelitian kuantitatif adalah penelitian yang mengandalkan pengumpulan data kuantitatif, yaitu data numerik. Di sini saya akan sedikit menjelaskan bahwa pendekatan dari penelitian kuantitatif itu mengikuti metode ilmiah konfirmatori. Mengapa? Karena fokus dari penelitian ini sendiri yaitu pada pengujian hipotesis dan pengujian teori. Peneliti kuantitatif menganggap ini itu sebagai kepentingan utama untuk menyatakan hipotesis seseorang dan kemudian menguji hipotesis tersebut dengan data empiris untuk melihat apakah hipotesis tersebut didukung atau tidak. Dalam penelitian kuantitatif juga diasumsikan bahwa kognisi dan perilaku dapat diprediksi dan dijelaskan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai prosedur penelitian kuantitatif. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah penelitian.
Deskripsi masalah penelitian kuantitatif dideskripsikan melalui deskripsi tren. Maksud dari deskripsi tren di sini kita mengambil tanggapan-tanggapan dari individu yang memiliki sebuah kecenderungan yang bervariasi. Yang kedua yaitu mereview literatur. Kita biasanya akan melihat tinjauan pustaka di awal penelitian. Dengan demikian, sebuah literatur memainkan peran utama dalam sebuah penelitian. Yang ketiga yaitu menentukan tujuan penelitian. Tujuan penelitian kuantitatif sendiri terdiri dari pernyataan tujuan, pertanyaan penelitian, dan hipotesis yang spesifik, sempit, terukur, dan dapat diamati. Prosedur yang keempat yaitu mengumpulkan data. Dalam pengumpulan data kuantitatif kita mengumpulkan suatu data numerik. Di sini dalam mengumpulkan data kita menggunakan sebuah instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel, di mana kita bisa menggunakan beberapa contoh instrumen. Salah satunya yaitu kuesioner dan tes. Prosedur yang kelima yaitu menganalisis dan menafsirkan data. Dalam prosedur ini kita menganalisis tren, membandingkan kelompok atau variabel terkait menggunakan sebuah analisis statistik dan menafsirkan hasil dari penelitian. Untuk prosedur yang terakhir yaitu melaporkan dan mengevaluasi penelitian. Dalam tahap ini kita menuliskan sebuah laporan penelitian di mana memiliki pola yang sama untuk laporan, yaitu yang pertama pendahuluan, tinjauan pustaka, metode, hasil, dan diskusi. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh presenter kedua yaitu Arika Dinisih. Dalam penelitian, peneliti dapat menggunakan rancangan atau desain tertentu dengan mempertimbangkan tujuan penelitian dan sifat masalah yang dihadapi. Berikut ini adalah tipe-tipe penelitian kuantitatif. Tipe pertama, penelitian intervensi. Penelitian intervensi adalah setiap tindakan terhadap subjek penelitian yang dengan tindakan tersebut menimbulkan efek, dan efek inilah yang kemudian dipelajari. Tipe yang kedua yaitu penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen merupakan penelitian yang berusaha untuk mengetahui pengaruh variabel tertentu terhadap variabel lain dalam kondisi yang terkontrol secara ketat. Artinya, kondisi dan situasi sangat dipantau dan dijaga guna kepentingan penelitian dengan rencana yang sudah dibuat sebelumnya. Untuk penelitian eksperimen terdapat 4 jenis, yaitu penelitian pra-eksperimental, quasi-eksperimental, true-eksperimental, dan faktorial. Selanjutnya, untuk tipe yang ketiga yaitu penelitian non-intervensi. Penelitian ini memuat penelitian deskriptif, sehingga penelitian non-intervensi ini memiliki tujuan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena dengan mendeskripsikan sebuah variabel yang berkenaan dengan masalah yang diteliti antara fenomena yang diuji. Selanjutnya, untuk tipe yang keempat, yaitu penelitian korelasional. Penelitian korelasional ialah penelitian untuk melihat hubungan antara variabel atau beberapa variabel dengan variabel lain. Penelitian ini menggunakan variabel bebas untuk memprediksi dan variabel terikat untuk variabel yang diprediksi. Penelitian korelasional merupakan salah satu bagian dari penelitian ex post facto, karena umumnya penelitian menggunakan keadaan variabel yang ada dan langsung mencari keberadaan hubungan dan tingkat hubungan variabel yang direfleksikan dengan koefisien korelasi. Penelitian jenis ini bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan dengan cara mengukur sejumlah variabel dan menghitung koefisien korelasi antara variabel-variabel tersebut, sehingga dapat ditentukan variabel-variabel mana yang berkorelasi.
Kemudian, untuk tipe yang kelima, yaitu penelitian survei. Penelitian survei merupakan penelitian yang mengambil sampel dari populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data. Jadi, yang menjadi alat untuk menggali data bisa dilakukan wawancara, observasi, data dokumen, atau melalui kuesioner. Pada umumnya, jenis penelitian ini menggunakan kuesioner digunakan sebagai alat pengambilan data utama. Penelitian survei ini juga menganut pendekatan kuantitatif, yaitu semakin banyak sampel, semakin mendeskripsikan populasi yang diteliti. Penelitian survei akan lebih baik jika dilaksanakan analisis secara bertahap. Karakteristik penelitian kuantitatif. Pertama, menggunakan pola berpikir deduktif, yaitu berusaha memahami suatu fenomena dengan cara menggunakan konsep-konsep yang umum untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang bersifat khusus. Kedua, logika yang dipakai adalah logika positivistik dan menghindari hal-hal yang bersifat subjektif. Ketiga, proses penelitian mengikuti prosedur yang telah direncanakan. Keempat, tujuan dari penelitian kuantitatif adalah untuk menyusun ilmu nomotetik, yaitu ilmu yang berupaya membuat hukum-hukum dari generalisasinya. Kelima, subjek yang diteliti, data yang dikumpulkan, dan sumber data yang dibutuhkan, serta alat pengumpul data yang dipakai sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Keenam, pengumpulan data dilakukan melalui pengukuran dengan menggunakan alat yang objektif dan baku. 7. Melibatkan penghitungan angka atau kuantifikasi data. Kedelapan, peneliti menempatkan diri secara terpisah dengan objek penelitian, dalam arti dirinya tidak terlibat secara emosional dengan subjek penelitian. Kesembilan, analisis data dilakukan setelah semua data terkumpul. Kesepuluh, dalam analisis data, peneliti dituntut memahami teknik-teknik statistik. 11. Hasil penelitian berupa generalisasi dan prediksi lepas dari konteks waktu dan situasi. Kemudian, untuk karakteristik penelitian kuantitatif yang terakhir yaitu penelitian jenis kuantitatif, disebut juga penelitian ilmiah. Masalah dalam penelitian kuantitatif. Hal pertama yang harus dilakukan dalam penelitian adalah menentukan sebuah masalah. Menurut pendapat ahli, masalah adalah peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Masalah adalah titik tolak terpenting dalam melakukan sebuah penelitian. Karena tanpa adanya masalah, maka penelitian tidak akan terjadi ataupun berjalan dengan lancar. Dalam penelitian kuantitatif, masalah yang akan dipecahkan melalui penelitian memiliki 3 syarat, yakni masalah harus jelas, masalah harus spesifik, dan masalah dianggap tidak berubah. Pertanyaan penelitian kuantitatif. Pertanyaan penelitian selalu diawali dengan munculnya masalah yang sering disebut sebagai fenomena atau gejala tertentu.
Dilihat dari jenis pertanyaan, para ahli metodologi penelitian setidaknya membagi 3 macam pertanyaan, yaitu yang pertama, deskriptif, yakni mendeskripsikan fenomena atau gejala yang diteliti apa adanya dengan menggunakan kata tanya apa. Yang kedua, eksploratoris, yakni untuk memahami gejala atau fenomena secara mendalam dengan menggunakan kata tanya bagaimana. Yang ketiga, eksplanatoris, yakni untuk menjelaskan pola-pola yang terjadi terkait dengan fenomena yang dikaji dengan mengajukan pertanyaan apa ada hubungan atau korelasi pengaruh antara faktor X dan Y. Pertanyaan eksplanatoris ini yang lazimnya digunakan untuk penelitian kuantitatif. Dari studi variabel-variabel ini, Anda memperoleh ukuran atau penilaian pada instrumen atau mencatat skor pada skala dari observasi. Misalnya, dalam studi tentang pilihan karir remaja, variabel peran konselor sekolah mempersempit studi ke variabel tertentu dari banyak variabel yang mungkin dipelajari. Misalnya, peran orang tua, investasi pribadi oleh siswa. Untuk menguji dampak konselor sekolah terhadap pilihan karir remaja, data harus diperoleh dari siswa. Nah, yang kedua ada pertanyaan spesifik dan sempit. Pengajuan pertanyaan ini bertujuan untuk mendapatkan data yang dapat diukur dan diamati tentang variabel. Adapun kelebihan penelitian kuantitatif, yaitu yang pertama, dapat digunakan untuk menduga atau meramal. Yang kedua, hasil analisis dapat diperoleh dengan akurat bila digunakan sesuai aturan. Yang ketiga, dapat digunakan untuk mengukur interaksi hubungan antara dua atau lebih variabel. Yang keempat, dapat menyederhanakan realitas permasalahan yang kompleks dan rumit dalam sebuah model. Adapun kekurangan penelitian kuantitatif. Pertama, berdasarkan pada anggapan-anggapan atau asumsi. Yang kedua, asumsi tidak sesuai dengan realitas yang terjadi atau menyimak jauh, maka kemampuannya tidak dapat dijamin bahkan menyesatkan. Yang ketiga, data harus berdistribusi normal dan hanya dapat digunakan untuk menganalisis data yang populasi atau sampelnya sama. Yang keempat, tidak dapat dipergunakan untuk menganalisis dengan cuplikan atau sampel yang jumlahnya sedikit. Nah, itu tadi penjelasan dari penelitian kuantitatif. Jika teman-teman ada yang kurang paham dalam penjelasan penelitian kuantitatif, diperbolehkan untuk mengajukan pertanyaan atau berdiskusi bersama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.